Nama saya Imadi Ade Prayoga, NIM 2421112820. Sekarang saya ingin menjawab UAS APL. Yang pertama judul penelitian yaitu pengaruh citra perusahaan dan kualitas layanan terhadap minat beli ulang dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasi pada warung makan Pandegi. Selanjutnya ada hipotesis. Inilah hipotesisnya. Hipotesis pengaruh langsung. Yang pertama, citra perusahaan atau X1 berpengaruh langsung terhadap kepuasan pelanggan atau M. Yang kedua, kualitas pelayanan atau X2 berpengaruh langsung terhadap kepuasan pelanggan atau M. Yang ketiga, citra perusahaan atau X1 berpengaruh langsung terhadap minat beli ulang atau Y. Yang keempat, kualitas pelayanan atau X2 berpengaruh langsung terhadap minat beli ulang atau Y. Yang kelima, kepuasan pelanggan atau M berpengaruh langsung terhadap minat beli ulang atau Y. Selanjutnya, hipotesis tidak langsung atau melalui mediasi. Citra perusahaan atau X1 berpengaruh tidak langsung terhadap minat beli ulang atau Y. Selanjutnya, kualitas layanan atau X2 berpengaruh tidak langsung terhadap minat beli ulang atau Y melalui kepuasan pelanggan atau M. Inilah gambar metode penelitian citra perusahaan atau X1, kualitas layanan atau X2, kepuasan pelanggan M, minat beli ulang atau Y. Dari gambar di atas menunjukkan model penelitian yang mengkaji pengaruh citra perusahaan dan kualitas layanan terhadap minat beli ulang, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening. Dalam model ini, citra perusahaan kualitas layanan X2 mempengaruhi kepuasan pelanggan M. Kepuasan pelanggan M kemudian mempengaruhi minat beli ulang Y. Selain melalui mediasi, X1 dan X2 juga memiliki pengaruh langsung terhadap Y. Model ini digunakan untuk menganalisis hubungan jalur antar variabel dengan pendekatan analisis jalur atau path analysis. Selanjutnya, uji validitas dan reliabilitas. X1 validitas. Inilah hasilnya. Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan korelasi person duatil, seluruh item pada variabel orientasi kewirausahaan atau X1 memiliki nilai signifikan dan koefisien korelasi lebih dari 0,3. Dengan demikian, kelima item tersebut dinyatakan valid. Inilah hasil dari X1 reliabilitasnya. Hasil uji reliabilitas variabel X1 menunjukkan nilai Converge alpha sebesar 0,587 yang berada di bawah standar minimum 0,60. Ini berarti bahwa reliabilitas variabel tergolong kurang baik. Selanjutnya, X2 validitas. Inilah pengolahannya dan hasilnya. Berdasarkan hasil dari uji validitas, seluruh item pernyataan pada variabel X2 atau inovasi produk dinyatakan valid karena memiliki nilai korelasi di atas 0,3 dan nilai signifikan di bawah 0,5. Selanjutnya, X2 reliabilitas. Inilah pengolahannya. Hasil uji reliabilitas pada variabel inovasi produk X2 menunjukkan nilai kontras alpha sebesar 0,772 berdasarkan kriteria yang diberikan. Nilai tersebut berada dalam kategori reliable atau selanjutnya M validitas. Inilah pengolahannya. Seluruh pernyataan dalam variabel M dukungan partnership dinyatakan valid karena memenuhi syarat signifikan atau di bawah 0,5, 0,005 dan korelasi lebih besar 0,3 terhadap skor. Selanjutnya M reliabilitas. Inilah pengolahannya. Variabel M dukungan partnership memiliki nilai alpha 0,596 yang termasuk dalam kategori cukup reliable. Selanjutnya Y atau validitas. Inilah pengolahannya. Semua item pada variabel Y kinerja memiliki signifikan di bawah 0,05. Selanjutnya Y reliabilitas. Inilah pengolahannya. Variabel Y memiliki nilai alpha 0,443 yang termasuk dalam kategori cukup reliable. Selanjutnya uji normalitas. Hasil diasumsikan signifikan di atas 0,05, maknanya data berdistribusi normal sehingga dapat digunakan untuk analisis regresi lanjutan atau uji path.
Selanjutnya uji multikolinearitas. Kriteria tolerance di atas 0,10, fifth di bawah 10, hasil diasumsikan memenuhi, makna tidak ada gejala multikolinearitas antar variabel independen, artinya X1 dan X2 tidak saling mempengaruhi secara berlebihan. Selanjutnya uji heteroskedasitas atau Gleiger test. Kriteria signifikan di atas 0,05, hasil diasumsikan memenuhi, makna tidak terjadi heteroskedasititas, varian residual model regresi bersifat homogen. Selanjutnya uji PET dan koefisien pengaruh. Model PET analisis pengaruh langsung X1 sampai M, X2 sampai M, X1 sampai Y, X2 sampai Y, M dan Y. Pengaruh tidak langsung X1 sampai M sampai Y, X2 sampai M sampai Y. Selanjutnya koefisien PET langsung, contoh beta kali 1 sampai M sama dengan 0,30, artinya setiap kenaikan 1 unit X1, M meningkat 0,30 unit, asumsi lainnya konstan. Selanjutnya tidak langsung dihitung dengan mengalihkan koefisien jalur, misal beta kali 1 sampai M kali beta M sampai Y. Total penjualan pengaruh langsung tidak langsung. Makna koefisien determinasi atau R2. Nilai R2 menunjukkan proporsi varians variabel dependen Y dan M yang dijelaskan oleh variabel independen. Misal R2Y sama dengan 0,60, berarti 60% variasi minat beli ulang Y dipengaruhi oleh X1, X2, dan M. Makna semakin tinggi R2, semakin model menjelaskan hubungan variabel. Selanjutnya pengujian signifikan hipotesis. Hipotesis langsung, hasilnya H1 dalam kurung X1 sampai M signifikan sama dengan 0,02, hasilnya diterima. Selanjutnya H3 dalam kurung X1 sampai Y signifikan sama dengan 0,10, hasilnya ditolak. Hipotesis tidak langsung atau uji Sobel. H6 dalam kurung X1 sampai M sampai Y dibagi Z sama dengan 2,50 dalam kurung signifikan di bawah 0,05, hasilnya diterima. Sekian jawaban UAS APL saya. Terima kasih.